Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Jayakusuma. Di sini saya akan mempresentasikan penggunaan Gen AI untuk mendukung pembelajaran mahasiswa. Oh iya, saya absen 6 NIT 622511130 kelas N1D, akan mempresentasikan penggunaan Gen AI untuk mendukung pembelajaran mahasiswa. Pokok pembahasan nomor 1, apa itu sih Gen AI? 2, bagaimana sejarah AI itu? 3, apa manfaat Gen AI dalam mendukung pembelajaran mahasiswa? 4, dampak Gen AI bagi pembelajaran mahasiswa. 5, etika penggunaan Gen AI untuk mahasiswa. Dan 6, contoh penggunaan Gen AI. Apa sih itu Gen AI? Generatif AI adalah cabang kecerdasan buatan yang menghasilkan konten otomatis seperti teks, gambar, audio, dan video. Berbeda dengan AI tradisional, generatif AI menciptakan sesuatu yang baru dengan memprediksi elemen berikutnya dari data besar. Dalam analitik data, ia mempercepat pengembangan kode dan penulisan laporan. Di bidang pemasaran, generatif AI dapat digunakan untuk konten promosi dan analisis sentimen. Meskipun fleksibel, teknologi ini juga menghadapi tantangan seperti akurasi, bias, dan potensi penyalahgunaan, sehingga etika dan keamanan harus diperhatikan saat implementasi. Sejarah Gen AI. Era awal 1950-an sampai 1960-an dimulai dengan Turing test sebagai konsep kecerdasan mesin, dan ELIZA pada tahun 1966, chatbot pertama yang meniru percakapan manusia secara sederhana. Era perkembangan Gen AI pada tahun 1980-an sampai 2000-an berfokus pada model statistik dan jaringan saraf tiruan neural networks untuk mulai mengenali pola data yang lebih rumit. Era terobosan terjadi pada tahun 2014, penemuan GAN Generative Adversarial Networks oleh dan Goodfellow yang memungkinkan AI menciptakan gambar wajah manusia sangat realistis melalui sistem persaingan dua algoritma. Era modern dan transformer. Pada tahun 2017 sampai sekarang, pada tahun 2017 penemuan arsitektur transformer oleh Google yang menjadi otak dari AI modern. 2022 sampai 2023 ledakan ChatGPT dan DALL-E yang membuat Gen AI bisa diakses untuk publik, membuat teks, gambar, dan kode secara instan. Saat ini evolusi menuju multimodal di mana satuan AI dapat mengolah dan menghasilkan teks, suara, hingga video berkualitas tinggi secara bersamaan. Manfaat Gen AI dalam mendukung pembelajaran mahasiswa. 1. Tutor pribadi. Penjelasan konsep sulit, mahasiswa bisa meminta AI untuk menjelaskan teori seperti kuantum psikis atau hukum perdata dengan bahasa yang lebih sederhana atau lebih analogi. Belajar mandiri. AI dapat memberikan jawaban instan atas pertanyaan kapan saja tanpa harus menunggu jam kuliah atau ketersediaan dosen. Efisiensi riset dan ringkasan. Meringkas jurnal, Gen AI mampu merangkum materi dari jurnal ilmiah atau buku teks yang tebal menjadi poin-poin penting dalam hitungan detik. Pencarian referensi membantu menemukan kata kunci atau topik terkait yang relevan dengan tugas akhir atau skripsi. 3. Membantu mahasiswa dalam menunjang penulisan dan kreativitas seperti struktur tulisan, membantu membuat outline, dan pengecekan tata bahasa. Brainstorming, memberikan ide-ide kreatif untuk judul penelitian atau proyek desain. Manfaat G4,
pengembangan kemampuan teknis coding dan data bagi mahasiswa. 5. Latihan ujian dan persiapan karir seperti simulasi soal. Mahasiswa bisa meminta AI membuat kuis atau simulasi soal ujian berdasar materi kuliah untuk latihan, untuk persiapan kerja, membantu membuat CV yang profesional, dan simulasi wawancara kerja sesuai bidang studinya masing-masing. Dampak Gen AI. Dampak positif Gen AI adalah personalisasi belajar, peningkatan produksivitas, aksesibilitas, kesiapan kerja, penurunan kemampuan kritis, kesimpulan kerja, membekali mahasiswa dengan keterampilan teknologi yang relevan di era industri masa depan. Dampak negatifnya adalah penurunan kemampuan kritis seperti resiko ketergantungan sehingga mahasiswa malas berpikir mendalam atau melakukan riset mandiri. Integritas akademik, meningkatnya potensi plagiarisme dan penggunaan AI untuk mengerjakan tugas secara instan. Halusinasi fakta. AI sering memberikan jawaban yang terdengar meyakinkan namun secara ilmiah itu salah. Senjangan digital. Mahasiswa yang tidak memiliki akses ke alat AI berbayar mungkin tertinggal dari segi efisiensi AI. Etika penggunaan AI, transparansi dan kejujuran. Keterbukaan, selalu akui jika sebuah konten atau teks, gambar, atau video dibuat menggunakan bantuan AI. Integritas akademik. Mahasiswa harus menggunakan AI sebagai alat bantu pemahaman, bukan untuk menyontek atau mengakui karya AI sebagai karya asli sendiri. Akurasi dan verifikasi. Cek fakta. AI sering kali memberikan informasi yang salah namun terdengar meyakinkan atau halusinasi. Pengguna bertanggung jawab untuk memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkan. Hak kekayaan intelektual haki. Penghormatan karya menyadari bahwa AI dilatih menggunakan data karya orang lain. Penting untuk tidak menggunakan AI untuk meniru gaya seniman tertentu secara langsung tanpa izin atau melanggar hak cipta. Privasi dan keamanan data. Data sensitif. Jangan pernah memasukkan informasi pribadi, rahasia perusahaan, atau data sensitif lainnya ke dalam perintah prompt AI karena data tersebut bisa digunakan untuk melatih model lebih lanjut. Tanggung jawab sosial. Mencegah misinformasi, tidak menggunakan AI untuk membuat berita bohong, konten kebencian, atau deepfake yang bertujuan menipu orang lain. Contoh generatif AI seperti chatbot, smart assistant, e-payments, search algorithm, media streaming, smart cards, navigation apps, financial recognition, text editors, social media feeds. Contoh penggunaan Gen AI bagi mahasiswa. Penyusunan ringkasan dan catatan model bahasa dapat digunakan untuk meringkas teks perkuliahan yang panjang, artikel ilmiah, atau buku, membantu mahasiswa dalam menghemat waktu dan mengidentifikasi poin-poin penting. AI sebagai asisten penulisan akademik. Gen AI dapat membantu mahasiswa dalam menyusun draft makalah, memperbaiki tata bahasa, struktur kalimat, dan memberikan saran untuk meningkatkan kejelasan dan kohesi tulisan. Ini berfungsi sebagai alat bantu untuk menyempurnakan tulisan, bukan untuk menghasilkan esai secara penuh. Tutor virtual dan umpan balik instan. Mahasiswa dapat berinteraksi dengan chatbot AI untuk menanyakan konsep-konsep yang sulit, berlatih soal ujian, dan menerima umpan balik instan tantangan pemahaman mereka di luar jam kelas formal. AI bisa membantu dalam pembuatan materi pembelajaran yang dipersonalisasi, simulasi dan skenario pembelajaran, dan kolaborasi
dan alat penelitian. AI dapat membantu mahasiswa menemukan sumber daya penelitian yang relevan dengan cepat, menganalisis data dalam jumlah besar, dan memfasilitasi kerja tim dengan alat bantu yang kolaboratif dan terintegritas. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.